Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai? Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Robitoh ya sendiri yang menyatakan keturunan Wali Songo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk, diragukan. Itu bukan Robitoh, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu saya sudah tabayun langsung ke Robitoh, saya pegang surat aslinya. Nah, sebetulnya ya, kemarin sudah dibahas itu. Oh. Jangan, kau jangan bangga sama pangkatmu, jangan bangga sama jabatanmu, jangan bangga sama kekuasaanmu, sama bintangmu. Di atas kau ada Allah. Ibn Hanbal, man abghadha ahlal bait fahuwa munafik. Barang siapa yang benci kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang munafik. Tapi kalian pikir saya kapok? Nggak ada. Ini Bahar bin Smith, tidak ada kata kapok. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, tuntutan, hukuman. Saya tidak peduli. Tetap penjara yang kalian anggap menakutkan bagi saya adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka bagi saya adalah sorga. Maka untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allah saudara, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. makian di penjara berkali-kali, ana udah rasakan semua itu. Ana udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap ana tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya. Namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah, ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tanya dulu, Rasulullah dihina nggak? Dicaci nggak? Dimaki nggak? Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih hafal 7 juta hadis dengan sanadnya. Bahkan dari umur 5 tahun sudah hafal Quran beserta tafsirnya. Bahkan umur 10 tahun kitab Mu'atta Imam Malik sudah ada di otak ini. Yang namanya ilmu syariat dari umur 15 tahun sudah menjadi nafasnya dia. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semua. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Doktor.
Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kita selalu mengamalkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Jadi naik kambing ini Pak Haji bukan framing saya atau teman-teman, bukan. Di dalam kitabnya tertulis, kitab Merekding. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari sendiri saja itu sudah menyampaikan di dalam kitabnya itu, siapa yang mengaku Mi'raj selain Nabi SAW bisa kufur. Habib Ja'far adalah telapak Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki mereka adalah telapak kaki Rasulullah, telapak kaki para salafnya. Kendali Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW ada pada kendali Habib Ja'far bin Syekh. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Siapa orang yang masih mempercayai mereka ini Habib Ba'alawi sebagai Nabi, mereka telah menyakiti daripada keluarga besar Rasulullah Muhammad SAW. Para habaib Ahlul Bait amanun li ahlil ard. Para habaib adalah lambang aman daripada penduduk bumi, sebagaimana bintang lambang aman daripada penduduk langit. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang melukai, menyakiti daripada kehormatan para habaib, maka akan diberikan cobaan dengan kemiskinan. Dan siapa orang yang terkena doa jelek daripada para habaib, akan diberikan al-inggirat, yaitu terputusnya daripada keturunan. Desa kepingin aman, harus ada habaib. Kalau nggak ada ahlul bait di bumi, maka daerah tersebut akan datang apa yang Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Kalau para Habib Yaman ini tidak mengaku sebagai cucu Nabi, maka tidak akan ada pengikut yang akan mengikuti mereka. Karena ilmunya sudah cetek, tidak punya ilmu, hanya mengunggulkan keluarganya, mengunggulkan leluhurnya, ceritanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang tidak ada manfaatnya untuk agama, hanya bermanfaat untuk keluarga dan kelompoknya saja. Dan jika kalian masih mengikuti para Habib Yaman ini, maka bertanyalah kepada diri kalian sendiri, masih berfungsikah otak ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ada seorang Habib, semua masyarakat di masanya yang hidup semasanya tidak disentuh oleh neraka karena hidup semasa dengan beliau. Bayangkan, ini kan penjajahan ideologi, ini penjajahan akidah. Ada seorang yang jualan gorengan, dia memang jahat, minum khamar, berjudi, nggak sholat, tetapi dia selamat dari azab kubur karena setiap Habib lewat dia berikan gorengan kepada Habibnya. Sehingga ketika dia mati, sang Habib didatangi, Bib, fulan udah mati, Bib. Nah,
Akhirnya Habib tersebut datang ke kuburannya, kemudian nulis sesuatu tulisan di kertas, diletakkan di bawah kepalanya, kemudian berpesan kepada mayatnya, kalau nanti Mungkar dan Nakir datang bertanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, enggak usah jawab, berikan aja catatan ini, kamu akan selamat. Dan ribuan jamaahnya. Kenapa? Karena orang sekarang melihat siapa yang pakai sorban, siapa yang pakai jubah, siapa yang naik mimbar, itulah ulama. Bakar bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak, hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Astagfirullahaladzim. Dan memang ini tertulis ya? Tulis di kitabnya mereka. Tertulis dalam kitab mereka. Bagaimana dia bisa memadamkan neraka, bisa menahan, itu ditulis di kitab. Dan diyakini seperti itu. Dan disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Tapi kan Fakih Al-Muqaddam mengaku jadi Tuhan saja, tetap diimani sama mereka. Ngaku Mi'raj 70 kali, naik kambing saja. Di dalam kitabnya tertulis, kitab mereka. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Gitu loh. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa Mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi Habib, tidak. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tambah bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Kuburan dihancurkan, para habaib difitnah, para zuriat Nabi besar Muhammad difitnah. Kalau emang tidak suka, maka gak usah memfitnah, diam aja. Ataupun kalau sudah memfitnah, gak suka dan juga memfitnah, jangan main fisik, apalagi sama kuburan. Salah apa kuburan dengan kita? Sampai kita gak suka dengan habaib, kuburannya kita hancurkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ini manusia-manusia yang sudah akalnya hilang, akalnya sudah nggak ada lagi sudah. Nah, makanya mudah-mudahan kita doakan mereka dibalas sama Allah dan juga diberikan hidayah sama Allah sehingga bertaubat dan betul-betul taat kepada Allah sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu. Sama seperti kemarin, saudara-saudara. Berkali-kali kita punya guru Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi. Dari dulu udah bilang, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai, jangan tolak-tolak habaib. Nah, nggak dengar nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu, langsung maju berhadap-hadapan. Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup PWILS Banten. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba Habib dengan Habib, mengadu domba Habib dengan kiai. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik, ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Polresta Tangerang, saya sampaikan kepada kalian, kalian harusnya adil. Giliran si penyusup bikin laporan, secepat hilang dari penyelidikan, langsung naik penyelidikan cuma 3 hari, saudara. Kita bikin laporan duluan,
Sampai sekarang nggak tahu kemana laporannya. Pengecut! Harusnya para penyusup-penyusup yang bikin umat terpecah belah, mereka masukkan ke dalam penjara. Tapi tidak saudara. Walaupun mereka mau melapor, jangan saya sampaikan dari PWNS, jangan kalian ancam kami dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga, saudara. Singa jangan kau colek. Kalau kau colek, dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul? Kalau nggak mati, saudara, mati dimasak sama umat masyarakat. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar dulu. Itulah yang namanya aroma. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Indonesia Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tari. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولي صنع لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Pak Alawi penjajah spiritual, ya. Kebab Al-Ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Pak Alawi rungkat. Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengar suara Habib, azanin aja. Tawain aja, kita tawain. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Pak Alawi. Gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan.